Di dalam sebuah ruangan, nampak terlihat seseorang tengah duduk melamun di atas kursi. Matanya terus memandang lurus ke arah depan. Bersamaan dengan itu, gumpalan asap rokok pun mulai mengepul ke arah atas. Raut wajahnya nampak memperlihatkan kekalutan yang sedang ia pikirkan. Sebuah musibah tanpa henti-hentinya menimpa keluarganya. Ya, pria tersebut bernama Purnomo, seorang juragan cengkeh yang sangat mapan. Sudah 10 tahun terakhir ini sejak menikah dengan istrinya yang bernama Lasmi, ia meneruskan usaha milik mendiang ayahnya. Ya, usaha cengkehnya cukup berhasil. Berbekal titel insinyur pertanian, Purnomo pun sukses mengembangkan usahanya menjadi lebih besar lagi. Dalam pernikahannya, Purnomo dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama bernama Ningrum yang usianya kurang lebih 10 tahun. Dan adik laki-lakinya bernama Panggi berusia 5 tahun. Mereka semua hidup bahagia di sebuah rumah yang besar bergaya era tahun 60-an. Maklum, rumah itu merupakan warisan dari mendiang orang tua Purnomo. Purnomo ini adalah anak tunggal. Untung saja orang tua Purnomo kala itu tidak pernah memanjakannya. Jadi, ketika ditinggal, Purnomo pun bisa dengan lancar meneruskan usaha peninggalan orang tuanya. Sementara di situ juga ada 2 orang pembantu, yaitu Pak Slamet sebagai tukang kebun dan Mbok Urip sebagai ART. Mereka berdua juga hidup dan ikut tinggal di rumah besar itu bersama keluarga Purnomo. Di sekitar tahun 91 sampai 92, usaha cengkeh Purnomo pun kian berkembang, menuntutnya untuk memperluas lahan dan menambah 1 gudang lagi. Lahan seluas 2000 meter sudah berhasil didapatnya, sementara ia masih harus menambah 1 gudang lagi untuk penjemuran dan penyimpanan cengkeh. Dan pada saat itu, Purnomo pun melirik 1 bangunan luas bekas gudang cengkeh milik Pak Carik tetangganya. Sesama juragan cengkeh di era bapaknya, namun sudah lama bangkrut dan bangunan ini pun hampir disita oleh perbankan. Pak Carik sudah lama meninggal dan kini bangunan itu diwariskan kepada Bowo anaknya beserta hutang-hutangnya. Bowo juga tidak meneruskan usaha cengkeh milik ayahnya. Kini bekas gudang itu terlihat terbengkalai dan sudah menjadi jaminan hutang untuk biaya berobat Pak Carik dulu ketika sakit. Menurut kesaksian Pak Slamet yang juga mengenalnya, Bowo ini selalu mengajukan perpanjangan kepada perbankan agar nantinya gudang itu tak disita. Dia hanya menunggu 1 sawah peninggalan orang tuanya terjual untuk melunasi hutang-hutangnya. Kenapa Bowo tidak merelakan gudang itu saja? Ya, karena di sini Purnomo juga ingin membelinya dengan harga yang wajar. Namun ternyata setelah ditemui oleh Purnomo, Bowo kala itu memperlihatkan surat wasiat dari mendiang ayahnya yang berisikan bahwa gudang itu tidak boleh terjual. Akan tetapi, Bowo sebagai anak tertua malah ia diam-diam menjaminkan surat gudang itu ke pihak bank. Di samping untuk kebutuhan hidupnya sendiri, sebagian uangnya juga digunakan untuk biaya berobat ayahnya. Ya, semua itu menurut perkataan Bowo. Pak Slamet yang juga ikut mengantar Purnomo dalam pertemuan itu sebenarnya agak ragu dengan pernyataan Bowo tentang bagaimana uang hutang itu digunakan. Pasalnya, di desa Bowo terkenal sebagai pria yang gemar sekali berjudi. Dan singkat cerita, Purnomo pun pulang dengan keputusan tak bisa memiliki atau membeli gudang luas itu. Namun sebenarnya di dalam hatinya ia sangat menginginkannya karena tempatnya yang baik dan juga strategis. Dan disinilah dia mulai memutar otaknya untuk tetap bisa memiliki gudang itu. Saat itu dihubunginya langsung petugas bank tempat Bowo berhutang. Kebetulan orang itu adalah temannya. Setelah Purnomo menanyakan perihal tanah gudang itu, ia pun mendapat informasi jika tagihannya sudah macet hampir 1 tahun dan akan segera disita oleh pihak perbankan. Namun di sini, si Bowo mengajukan perpanjangan dengan alasan akan menjual sawahnya untuk melunasinya.
Akan tetapi, nampaknya perpanjangan itu batas tenggangnya juga hampir habis. Berbekal informasi itulah, Purnomo bersabar dan selalu memantau perkembangan sembari mungkin di dalam hatinya ia pun berdoa buruk agar gudang itu segera disita dan segera dilelang oleh pihak bank. Hari demi hari terus berlalu hingga akhirnya 1 tahun kemudian gudang itu pun disita oleh bank dan akan dilelang di kemudian hari. Tentu saja kabar ini cukup membuat Purnomo senang. Dia benar-benar ingin memiliki gudang seluas 1.700 meter itu. Berbekal kenalan petugas bank, disinilah Purnomo sedikit bertindak licik. Entah bagaimana dia bermain dengan petugas lelang untuk memenangkan proses pelelangan lahan gudang itu. Dan singkat cerita, hari pelelangan pun telah tiba. Dan benar saja, semua itu sesuai prediksi Purnomo. Ya, Purnomo berhasil memenangkan lelang itu. Purnomo pun kini telah menjadi pemilik sah dari tanah gudang itu. Akan tetapi, sekitar beberapa bulan kemudian setelah gudang itu digunakan oleh Purnomo, mulailah terjadi kejadian demi kejadian yang lebih tepatnya dialami oleh semua orang yang menghuni rumah Purnomo, termasuk Pak Slamet dan juga Mbok Urip. Pertama-tama, kejadian ini dialami oleh Pak Slamet dan juga Mbok Urip. Malam itu, sekitar pukul 1 malam, tiba-tiba saja mereka berdua sama-sama mendengar suara langkah kaki atau bakiak yang berjalan mengelilingi rumah. Tentu, Pak Slamet dan Mbok Urip lah yang kala itu mendengarnya dengan jelas karena tempat mereka tidur berdepatan dengan benteng rumah tepatnya di bagian paling belakang. Agak mustahil bila suara ini terdengar dari rumah utama karena jarak benteng dan rumah agak jauh. Mbok Urip dan Pak Slamet yang tidurnya merasa terganggu, akhirnya mereka pun memutuskan untuk keluar dan memeriksanya. Suara bakiak itu masih ada yang kini mulai berjalan menuju dekat tempat mereka berdiri. Dan akhirnya tiba-tiba saja sosok yang berjalan itu pun mulai terlihat. Wujudnya seperti orang biasa, namun rambutnya sangat panjang seperti seorang wanita. Sosok itu sekarang berhenti, ya mungkin karena melihat mereka berdua yang sedang mengamati, namun ia juga tidak pergi. Pak Slamet segera mengambil kelewang untuk berjaga-jaga, sedangkan Mbok Urip saat itu mengira bahwa itu hanyalah orang gila. "Hei, siapa kamu? Lagi apa di situ?" ucap Mbok Urip, namun sosok itu hanya diam. Saat itu terlihat tangannya saja yang sepertinya tengah menabur-naburkan sesuatu, sementara kepalanya selalu tertunduk. Pak Slamet pun langsung menghampiri sembari mengacung-acungkan kelewang untuk menakut-nakuti, bermaksud mengusir orang itu. Sementara Mbok Urip ikut berjalan di belakangnya. Pergi kamu, dasar orang gila," ucap Pak Slamet. Akan tetapi sosok itu tidak pergi, kini malah terlihat tangannya yang menabur-naburkan sesuatu ke atas. Pak Slamet dan Mbok Urip pun langsung mendekati dan menanyai kembali. "Woi, pergi kamu, dasar orang gemblung," ucap kembali Pak Slamet. Mendengarkan hal itu, sosok itu pun lalu menoleh dan disinilah Pak Slamet dan juga Mbok Urip pun terkejut kala melihat sosok itu tidak memiliki wajah. Sosok itu terus menabur-naburkan sesuatu di atasnya. Pak Slamet dan Mbok Urip pun berlari tunggang langgang menuju huniannya setelah melihat semua itu. Pak Slamet dan Mbok Urip pun meringkuk di balik pintu paviliun huniannya di belakang rumah. Di sini mereka sama-sama tak yakin. Mbok Urip yang mempunyai pengalaman melihat hantu pun berujar, "Untuk ukuran demit itu terlalu nyata." Sementara menurut pengakuan Pak Slamet, sosok itu rambutnya terkibas-kibas tertiup angin. Entah sosok apa itu. Dan keesokan harinya, Mbok Urip yang kala itu sedang menyapu di luar beteng melihat ceceran tanah basah. Ia menyapu dan ternyata ceceran tanah itu hampir mengelilingi seluruh rumah Purnomo. Lantas Mbok Urip pun segera membicarakannya kepada Pak Slamet. "Jangan-jangan tanah kuburan, Mat." Pak Slamet yang mulai mempunyai firasat buruk pun ingin segera menceritakannya kepada juragannya.
Akan tetapi rasanya percuma saja karena Purnomo ini adalah orang berpendidikan, tak mungkin peduli dengan hal-hal yang seperti itu. Meskipun Pak Slamet ini orang kepercayaannya dan umurnya hampir sebaya, dia tetap memutuskan untuk tidak menceritakan semua ini kepada Purnomo juragannya. Dan tepat malam harinya terjadi hal aneh kepada salah satu pegawai di gudang cengkeh baru milik Purnomo. Sebut saja namanya Agus. Tiba-tiba saja malamnya ia datang ke rumah juragan Purnomo. Ia mengatakan jika ia akan mengundurkan diri dan meminta sisa gajinya. Dan pada saat itu Purnomo pun mencoba bertanya apakah ia ada masalah dengan teman sejawatnya atau apa. Namun nampaknya Agus tak mau mengatakan apa-apa, ia hanya ingin mengundurkan diri dan meminta sisa gajinya. Namun di sini ada yang agak aneh ya. Menurut Pak Slamet, Agus saat itu terlihat pucat dan tidak mau memandang wajah Purnomo. Matanya pun selalu melihat ke arah bawah. Akhirnya Purnomo pun memberikan sisa gajinya dan mempersilahkan Agus untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Padahal posisi Agus sudah cukup baik, ia sudah jadi mandor Purnomo. Purnomo pun yang ingin tahu apa yang terjadi meminta Pak Slamet untuk segera menyelidiki masalah ini. Selang beberapa hari, Pak Slamet pun langsung menanyai semua pegawai di gudang itu dan hasilnya tidak pernah ada masalah dengan Agus. Bahkan Mbak Lela, bagian keuangan pun sempat dipanggil oleh Purnomo dan dia tidak ada juga masalah keuangan. Purnomo pun pasrah dan melupakan semua itu. Hari-hari pun berlalu, tapi di sini Pak Slamet masih penasaran dan mempunyai firasat lain tentang keluarganya Agus. Akhirnya dengan dalih silaturahmi, Pak Slamet pun mendatangi kediaman Agus. Setelah berbasa-basi di tempat Agus, Pak Slamet pun langsung bertanya dengan pelan kepada Agus. "Mas, sebenarnya sampean itu ada masalah apa toh? Mbok yo kamu itu cerita sama saya. Kok sepertinya ada yang tidak beres seperti ini?" Mendengar pertanyaan itu, Agus pun terdiam sejenak lalu mulai menjawab. "Pak, tapi Bapak jangan ngomong-ngomong ke Pak Purnomo ya." Akhirnya Agus pun bercerita, ya kala itu ketika Agus sedang menyortir cengkeh, tepatnya di waktu sore hari, semua pegawai sudah beranjak pulang dan pada saat itu tinggal Agus seorang diri. Biasa seperti itu ia. Memang Agus selalu pulang paling akhir, namun ketika ia sedang menyortir cengkeh, tiba-tiba saja tercium bau bangkai yang sangat amat menyengat. Agus tentunya khawatir takut jika ada tikus mati di antara gundukan cengkeh. Lalu Agus pun mulai mencari sumber bau itu. Lama sekali dia mencari karena gudang itu memanglah cukup luas. Hingga akhirnya ia menemukan sumber bau itu tepatnya di antara tumpukan karung-karung cengkeh. "Aku harus lapor ke juragan," ujar Agus, takutnya ada bangkai di antara tumpukan lainnya. Namun ketika ia membalikkan badannya, tiba-tiba saja kala itu ia dikagetkan oleh suara. Ya, suara seperti orang yang memanggil. "Hei Gus." Agus pun sontak menoleh ke arah tumpukan karung itu. Dan pada saat itu ia pun langsung terpaku ketika melihat sesosok yang memanggilnya. Sosok itu seperti seekor anjing namun besar, seukuran sapi, dan sosok itu berbicara dengan bahasa manusia. Di tengah-tengah Agus yang masih mematung, sosok itu berkata kembali, "Pergi dari sini daripada saya kamu makan." Ternyata kejadian itulah yang membuat Agus yang padahal sudah hampir 5 tahun ikut juragan Purnomo memutuskan untuk mengundurkan diri. Melihat raut wajah Agus, Pak Slamet pun berasumsi sepertinya Agus ini memang benar-benar mengalaminya. Pak Slamet pun pulang kembali dan masih menyimpan dalam-dalam cerita dari Agus. Sesampainya di rumah, Mbok Urip yang kala itu tahu jika Pak Slamet sehabis ke tempat Agus, ia pun langsung bertanya, "Gimana Agus Mat? Pasti ada apa-apa toh?" Lalu Pak Slamet pun menceritakan semuanya kepada Mbok Urip. "Sepertinya ada yang mengirimi guna-guna kepada juragan Puryomat," timpal kembali Mbok Urip.
Dan pada saat itu, karena tepat sehari setelah Mbok Urip dan Pak Slamet melihat sosok tak berwajah, Ningrum, anak Pak Purnomo kala itu jatuh sakit, terhitung hampir 1 bulan dan agak aneh karena cacarnya sampai ke lidah. Pak Slamet juga baru tahu kala itu jika Ningrum sakit separah itu. Pikirnya awalnya hanya masuk angin biasa. Hari-hari pun berlalu, Ningrum tapi belum sembuh dari sakitnya. Dan sore hari itu, Lasmini, istri Purnomo pun terlihat tengah merebus air panas untuk mandi si Panggih anaknya yang paling kecil. Pak Slamet yang kala itu sedang mencabuti rumput di belakang rumah sesekali mengamati istri juraganya yang tengah melamun di depan kompor. Ada yang aneh. Tak biasanya Lasmini, istri juragan itu, terlihat sesedih itu. Air di dalam panci itu pun mulai mendidih. Pak Slamet yang mengetahuinya mencoba memecah lamunan juragannya. Akan tetapi di sini tak ada respon dari Bu Lasmini. Bu, airnya sudah panas, Bu," ucap Pak Slamet sambil memunculkan setengah kepalanya di jendela dapur. Namun benar-benar tak disangka apa yang akan terjadi setelah ini. Dan pada saat itu diambillah air panas itu oleh Lasmini, dan sambil mendongakkan kepalanya, Lasmini pun langsung menyiramkan air mendidih itu ke atas kepalanya. Kemudian dia pun berteriak-teriak seakan tak sadar apa yang barusan ia lakukan. Pak Slamet yang kala itu panik juga berteriak-teriak memanggil juraganya. Lasmini pun mendapatkan luka yang cukup parah dan sempat dibawa ke rumah sakit sampai akhirnya meninggal dunia setelah 1 hari kemudian. Akan tetapi di sini Pak Slamet pun tak bercerita tentang apa yang sebenarnya dilihat sore itu. Sehingga saat itu kematian Lasmini masih dianggap sebagai kecelakaan oleh Juragan Purnomo. Namun tidak bagi Pak Slamet. Baginya kematian Lasmini sangat tidak beres karena dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Lasmini, istri juragannya itu menyiramkan air mendidih ke atas kepalanya sendiri. Kematian Lasmini tentu membawa duka yang cukup mendalam bagi keluarga Purnomo, tak terkecuali Pak Slamet dan juga Mbok Urip. Pasalnya, meski hanya pesuruh, Lasmini selalu memperlakukan mereka seperti keluarga sendiri, seperti makan bersama, membelikannya pakaian dan lain-lain. Masih dalam masa berduka setelah kepergian Lasmini, Ningrum, anak sulung Juragan Purnomo juga belum sembuh dari sakitnya. Bahkan menurut kesaksian Mbok Urip kepada Pak Slamet kala itu cacar air Ningrum semakin parah, hingga menjalar sampai dengan lubang telinga, lubang hidung, dan juga lidah. Keadaannya yang sangat memprihatinkan. Sudah hampir 2 bulan ini Ningrum hanya terbaring di tempat tidur. Bahkan ketika ibunya meninggal, ia pun tidak sempat melihat jasadnya untuk yang terakhir kalinya. Sementara ada hal yang janggal yang sebenarnya sempat terabaikan, yaitu nasi yang cepat membusuk. Itulah semua yang terjadi pada keluarga ini. Mbok Urip sebagai pramusaji sempat dimarahi oleh juragannya perihal nasi busuk ini. Akan tetapi mau bagaimana lagi, padahal itu nasi baru yang dimasak pagi hari, namun siangnya sudah membusuk, menguning, dan juga berlendir. Terjadi kepiluan lagi di suatu hari belum genap 40 hari Lasmini meninggal dunia. Kini Ningrum si sulung pergi untuk selama-lamanya menyusul ibunya. Kejadiannya esok hari seperti biasanya, setiap pagi Mbok Urip hendak pergi ke kamar Ningrum untuk memberikan makan. Mbok Urip saat itu melihat yang tidak biasa Ningrum. Ningrum kala itu tidur dengan cara tengkurap dengan selimut yang menyingkap. Pelan-pelan Mbok Urip mencoba membangunkannya, namun tak ada sedikit pun respon. Disinilah Mbok Urip sudah mempunyai firasat yang tak enak. Dengan perlahan ia pun memegang kaki Ningrum yang saat itu sudah dingin. Mbok Urip yang ketakutan pun langsung bergegas melaporkannya kepada juragannya. Purnomo pun langsung datang dengan wajah yang sangat panik. Begitu juga Pak Slamet yang tengah menggendong si Panggih ikut terbangun karena kehebohan pagi itu. Dihampirinya tubuh Ningrum oleh ayahnya dengan suara bergetar seakan tahu hal buruk tengah terjadi.
Purnomo langsung memegang tubuh anaknya, menggoyang-goyangkannya. Karena tak kunjung dapat respon, Purnomo pun langsung membalikkan badan Ningrum dengan perlahan. Nampak agak kesulitan karena sepertinya badan Ningrum saat itu sudah kaku. Seketika Purnomo tersadar bahwa anaknya sudah tiada. Ia pun menangis terisak dengan suara parau. "Apalagi ya Allah, apalagi?" Pak Slamet segera menyerahkan Panggih yang juga saat itu menangis kepada Mbok Urip untuk dibawa keluar. Dan kemudian Pak Slamet segera merangkul lalu memapah juragannya itu menuju ruang tamu. Sementara itu, sembari menggendong Panggih sambil tergopoh-gopoh, Mbok Urip pun mengabarkan kabar duka ini ke tetangga terdekat jika Ningrum sudah meninggal dunia. Sejak kepergian Ningrum, kini Mbok Urip dan Pak Slamet pun diminta untuk tinggal di rumah utama untuk menjaga Panggih. Sementara itu, perihal nasi busuk masih saja terus terjadi. Tapi nampaknya Purnomo pun belum menyadari atau peduli tentang kejanggalan-kejanggalan yang belakang ini telah menimpa hidupnya. Sampai pada suatu hari ketika Purnomo, Panggih, Pak Slamet dan juga Mbok Urip sedang menonton TV, tiba-tiba saja terdengar ledakan dari depan teras rumahnya. Purnomo yang pertama kali keluar untuk memeriksanya seketika terkejut dan langsung memanggil Pak Slamet. Kala itu terlihat di situ lantai teras sudah pecah dan menonjol keluar. Pak Slamet dan juragannya pun langsung memegangi lantai itu, terlihat sedikit berasap dan seperti agak hangat. Purnomo langsung mencoba melogikakan kejadian ini. Dia memperkirakan bahwa ini adalah akibat dari pemuaian dari gas yang dihasilkan oleh septic tank. Namun Purnomo pun sebenarnya juga agak heran, pasalnya septic tank yang rumah ini berada jauh 30 meter di belakang rumah. Purnomo saat itu meminta Pak Slamet untuk segera membongkar pecahan lantai itu. Dan apa yang ditemukan? Ya, Pak Slamet kala itu sungguh heran. Di balik lantai itu Pak Slamet kala itu menemukan selembar kain kafan yang bertuliskan aksara Jawa. Purnomo yang melihat itu langsung merebutnya. Di sini ia juga nampak keheranan, kain itu pun lalu dibawa masuk dan diletakkan di meja ruang tamu. Di situ Purnomo dan Pak Slamet pun duduk berdiam-diaman seakan sedang memikirkan sesuatu. Hingga akhirnya Pak Slamet pun mulai buka suara perihal kecurigaannya dengan kejadian akhir-akhir ini. Purnomo sempat membantah dan bersikukuh tidak percaya. Akan tetapi di sini Mbok Urip yang mendengar pembicaraan itu dari ruang TV pun akhirnya ikut datang dan berbicara. Dari kejadian wanita tanpa wajah, lalu sosok anjing besar yang dilihat Agus hingga kronologi sebenarnya kematian istrinya Bu Lasmini. "Bisa saja ini teluh lho Pak," begitu kata Mbok Urip saat itu. "Belum pasti benar dan tidaknya. Kebenaran dan tidaknya kita tanya dulu saja kepada Mbah Kiai Maun." Ya, Mbah Maun merupakan salah satu sesepuh yang dituakan di desa itu. Hari itu Pak Slamet pun langsung sowan ke rumah Mbah Maun. Sampai akhirnya beliau pun datang ke rumah langsung memeriksa kain kafan yang ditemukan di balik lantai yang meledak. Mbah Mangun pun mulai berkeliling di sudut-sudut rumah sembari membaca zikir dan sesekali menepuk-nepuk dinding rumah Purnomo. Setelah selesai, beliau pun kembali duduk di ruang tamu dan mulai berbicara kepada Purnomo sambil membakar kain kafan itu di sebuah asbak. Mbah Mangun lalu berkata, "Ini teluh, malah petakannya ada 3. Pikiran, harta, dan penyakit." Ya, beginilah kira-kira teluh menurut Mbah Maun. Malapetaka yang didatangkan ada 3, yaitu mempengaruhi pikiran. Ini mungkin berhubungan dengan kejadian kematian Bu Lasmini seperti yang tadi diceritakan. Lasmini tanpa sadar langsung menyiramkan air panas ke kepalanya. Kedua penyakit ini mungkinlah yang dialami oleh Ningrum. Ketiga harta, dan di sini harta boleh diartikan sebagai usaha. Mungkin ini nyambung dengan kejadian Agus, salah satu pegawai di gudang cengkeh yang mengaku didatangi oleh sosok anjing besar yang bisa berbicara seperti manusia.
Dan sejak kejadian itu, ternyata banyak juga pegawai di gudang itu yang mengaku diteror oleh makhluk yang mirip anjing. Dan ternyata satu persatu pegawai di gudang itu pun mulai mengundurkan diri karena takut. Dengan ini tentu akan mempengaruhi usaha cengkeh milik Juragan Purnomo. Disinilah Purnomo mulai berpikir dan mulai menuduh siapa orang yang mengirimkan teluh. Jangan-jangan Bowo, batin Purnomo kala itu. Tapi entah kenapa Mbah Mangun buru-buru berpamitan saat itu. Besok aku kesini lagi, ucap Mbah Mangun. Malam ini tentu mereka semua tak akan bisa tidur nyenyak, terutama Purnomo yang masih terlihat terduduk di ruang tamu sembari membuka catatan keuangannya. Sementara Mbok Urip kala itu terlihat tertidur bersama Panggih di ruang TV. Pak Slamet pun yang melihat juragannya belum tidur akhirnya berinisiatif menawarkan kopi. Purnomo mau dan mereka lalu duduk berdua di ruang tamu itu. Purnomo yang terlihat kalut dan tidak fokus ketika langsung berkata, "Jika aku mengira ini adalah ulah Bowo," ucap Purnomo kepada Pak Slamet. Pak Slamet pun hanya menjawab, bisa saja Pak. Tapi kita harus mikir gimana caranya kita membentengi rumah ini." Hingga akhirnya percakapan itu pun berakhir dan mereka pun beranjak untuk pergi tidur. Purnomo tidur di kamarnya dan Pak Slamet pun tidur di kursi sofa ruang tamu itu. Beberapa jam kemudian, sekitar jam 2 malam, Pak Slamet yang sebenarnya masih tidur ayam saat itu. Pandangannya kala itu dialihkan oleh sesosok yang tiba-tiba terlihat duduk di depannya. Pak Slamet yang kaget pun segera beranjak dan duduk sembari mengusap-ngusap matanya. Saat itu Pak Slamet terus memandangi sosok yang berada kira-kira 2 meter di hadapannya. Karena suasananya agak gelap, sosok itu tak terlihat dengan jelas, hanya seperti siluet yang nampak duduk mematung di kursi. Dengan terbata-bata dan berbisik Pak Slamet berkata, Mbok, lagi apa Mbok?" Pak Slamet mengira sosok yang duduk itu adalah Mbok Urip. Namun setelah Pak Slamet bertanya kepada sosok itu, dengan perlahan sosok itu pun mendongakkan kepalanya. Dan kini terlihat wajahnya yang terang. Entah apa yang menerangi wajah itu. Di sini Pak Slamet yang terpaku, tapi masih mencoba berani. Dengan terbata-bata Pak Slamet berdoa sebisa mungkin sambil terus memandangi sosok itu dengan secuil keberaniannya. Semakin terlihat jelas sosok itu, rambutnya panjang terurai tanpa wajah, namun memiliki mulut. Sosok itu sedikit maju mengarahkan telinganya seakan-akan menyimak Pak Slamet yang tengah berdoa dengan terbata-bata. Dan dengan nada mengejek namun setengah berbisik, sosok itu berkata kepada Pak Slamet, "Kau melipet mulutmu tomat. Apa perlu aku bantuin berdoa?" Hahaha. Seketika itu Pak Slamet tubuhnya gemetar. Mendengar kata-kata ia pun langsung lari, tapi tubuhnya sulit untuk digerakkan. Sementara sekarang Pak Slamet hanya bisa menunduk tak mau melihat sosok itu lagi. Dan beberapa saat kemudian, "Salam yo buat majikanmu," sosok itu berkata lalu kemudian menghilang entah kemana. Keesokan harinya Pak Slamet pun tiba-tiba saja jatuh sakit. Mungkin karena shock dengan kejadian semalam. Mbok Urip sepertinya menyadari dengan sakitnya Pak Slamet yang secara tiba-tiba itu. Hingga akhirnya Pak Slamet pun bercerita kepada Mbok Urip tentang apa yang dialaminya malam itu. Di sini mereka pun semakin yakin jika ini benar-benar teluh. Namun mereka pun memutuskan untuk tidak bercerita dulu kepada juragannya, takut menambah pikirannya. Pak Slamet sakit kurang lebih sekitar 3 hari, lalu kemudian berangsur sembuh. Beberapa hari kemudian ada kejadian lagi, entah ini berhubungan juga dengan teluh atau tidak. Yang jelas ini adalah musibah yang cukup membuat Purnomo sangat terpuruk. Gudang yang ia beli dari pelelangan itu kini terbakar habis dalam semalam. Entah apa penyebabnya. Yang jelas malam itu rumah Purnomo diketuk-ketuk oleh beberapa warga yang mengabarkan jika gudangnya mengalami kebakaran.
Dan setelah kejadian itu, dengan terpaksa Purnomo pun menutup salah satu gudangnya lalu meliburkan beberapa karyawannya. Nampaknya kenaasan masih saja menimpa keluarga Purnomo karena sekitar seminggu kemudian setelah kebakaran itu, pagi harinya anak satu-satunya kini masuk ke rumah sakit. Hidung serta mulutnya pendarahan dan sulit untuk berhenti. Setelah diperiksa dan pendarahannya berhasil dihentikan dokter pun tidak berhasil menemukan apa penyebabnya. Purnomo yang kala itu khawatir, akhirnya Panggih pun tetap dirawat inap di rumah sakit selama 2 hari dengan ditunggu oleh Mbok Urip. Dan disinilah Mbok Urip mengalami kejadian kembali. Kejadiannya di malam kedua ketika Mbok Urip menunggu Panggih di rumah sakit. Malam itu entah jam berapa Mbok Urip yang duduk tertidur di ranjang Panggih dengan kepala yang merebah ke tangannya menyilang. Dalam tidurnya yang sebenarnya kurang nyaman itu, seketika ia merasa ada yang membelai-belai kepalanya. Ya, waktu itu ia mengira jika Panggih. Seketika Mbok Urip pun membangunkan dirinya. Dan dengan setengah mengantuk ia pun berkata, "Ono apa mas?" tanya Mbok Urip kepada Panggih. Akan tetapi di sini Mbok Urip heran karena Panggih terlihat tertidur nyenyak dengan posisi miring membelakanginya. Dan setelah itu tiba-tiba saja terdengar suara dengan nada membisik tepat di telinga Mbok Urip. "Ora popo." Dia yang kaget langsung menoleh, namun tak ada siapa-siapa. Suasana ruangan itu nampak sepi. Karena kebetulan Panggih dirawat di ruangan VIP, ruangannya pun cukup terang. Mbok Urip menoleh ke seluruh ruangan, namun matanya terhenti di sebuah lemari kecil yang sepertinya pintunya perlahan terbuka sendiri. Mbok Urip yang penasaran pun terus mengamati. Sementara tiba-tiba saja muncul suara kembali. "Aku nang kene." Suara itu muncul dari lemari kecil yang pintunya semakin melebar terbuka, dan dengan berani Mbok Urip pun menjawab perkataan itu. "Siapa kamu? Siapapun kamu pergi dari sini," jawab Mbok Urip. Lemari itu pun semakin terbuka dengan lebar, dan menurut Mbok Urip di situ muncullah sebuah kepala tanpa wajah namun memiliki mulut persis seperti yang dikatakan selama tempo hari. Perlahan-lahan kepala itu keluar dan menunjukkan seluruh tubuhnya. Besar sekali, kata Mbok Urip. Tingginya hampir menyentuh langit-langit. Sepertinya ini sosok wanita. Jemarinya panjang, begitu juga kukunya menggeliat seperti menari. Dan beberapa saat kemudian dengan lantang sosok itu berkata, "Aku samber nyowo, aku mau jenguk." Saat itu ia berkata sambil melihat Panggih yang terbaring. Mbok Urip pun mencoba untuk tidak gentar dan berkata, Tidak perlu, pergi kamu dari sini," jawab Mbok Urip sambil memegang pispot logam di tangannya. Namun sosok itu malah tertawa-tawa. Mbok Urip yang sudah kacau balau pikirannya pun melemparkan pispot ke arah sosok itu sambil berkata, "Allahu Akbar." Dan sosok itu pun menghilang. Mbok Urip pun menangis dan meringkuk di lantai. Di sini sebenarnya Mbok Urip merasa sangat ketakutan. Namun ternyata semua gangguan itu belum juga selesai. Beberapa saat kemudian Mbok Urip kala itu dibuat semakin menangis ketika terdengar suara wanita bernyanyi lagu Jawa. Suaranya sangat merdu dan mendengung bagaikan meneror dirinya. Mbok Urip pun langsung menutup kedua telinganya. Tolong, sudah hentikan. Hingga akhirnya suara itu pun berhenti seiring suara azan subuh yang mulai terdengar. Nampak lalu lalang aktivitas di rumah sakit sudah mulai terdengar. Segera Mbok Urip pun membuka pintu dan duduk di kursi depan ruang perawatan. Dia tampak pucat dan lesu. Sungguh ini adalah malam yang berat dan panjang baginya. Untungnya paginya Panggih sudah bisa diperbolehkan pulang. Dan sesampainya di rumah ada yang berubah dalam diri Panggih. Ya sekarang lebih pendiam tak seusil waktu itu. Untuk seusia anak ia nampak seperti orang dewasa. Lalu sekitar 4-5 hari berlalu, Panggih pun kini sangat rajin mengaji. Terlihat setiap ia yang selalu siap dengan baju kokonya 1 jam sebelumnya menunggu guru ngajinya di ruang tamu. Panggih pun mulai ngeyel mengajak ayahnya untuk sholat tepat waktu.
Perubahan yang baik memang, ya sangat baik. Tapi bisa dibilang 180 derajat tak seperti dulu. Dulunya Panggih adalah anak yang manja dan pemalas, namun ternyata perubahan Panggih ini merupakan buang tabiat. Atau istilah Jawanya adalah mintoni. Ya, istilah kata orang Jawa, seseorang akan berubah sikap dan sifatnya saat menjelang ajalnya. Karena tibalah di suatu hari, waktu itu sore, setelah Panggih mengaji, listrik kebetulan padam. Sementara Panggih masih ada tugas sekolah yang harus dikumpulkan esok hari. Akhirnya Panggih pun mengerjakan PR-nya dengan menggunakan teplok atau lentera. Diletakkanlah 2 lentera di samping meja belajarnya. Panggih pun belajar dengan ditemani ayahnya. Sementara Pak Slamet sedang sibuk menyalakan lampu petromak di halaman belakang. Sampai beberapa saat kemudian, Purnomo meninggalkan Panggih untuk merokok di halaman belakang. Sambil melihat-lihat Pak Slamet yang terus mengutak-ngatik lampu petromak itu yang tak kunjung berhasil dinyalakan. Dan tiba-tiba saja terdengar suara ledakan yang sangat keras dengan diiringi suara teriakan Panggih. Purnomo dan Pak Slamet yang mendengarkannya pun segera menghampiri ke kamar Panggih. Dan betapa mengejutnya kala itu, kepala Panggih sudah berkobar dengan api. Panggih terus berlari tak berarah di kamar sambil berteriak-teriak kesakitan. Di sini Purnomo pun langsung mengambil selimut dan melungkupkan kepala Panggih. Namun setelah dibuka, nampaknya api itu belum juga padam. Dari belakang Bu Urip pun langsung memeluk Panggih dengan handuk basah. Lalu apinya mulai padam, namun nampaknya Panggih sudah terluka cukup parah dan segera mungkin dilarikan ke rumah sakit. Namun 2 hari kemudian Panggih pun meninggal dunia menyusul kakaknya Ningrum dan juga ibunya Lasmini. Ya, setelah sempat kesulitan bernapas karena paru-parunya telah dipenuhi dengan asap. Begitulah penjelasan dari dokter. Kejadian itu sangatlah cepat. Bagaimana mungkin lentera yang ada di samping mejanya itu pecah hingga mengenai kepala Panggih? Semua itu masih menjadi misteri. Dan kejadian itu pun semakin meyakinkan Purnomo tentang teluh yang kejam ini. Lantas bagaimana kabar Mbah Mangun yang dulu ingin datang lagi ke rumahnya? Ternyata sejak kejadian sore itu Mbah Mangun sempat sakit. Menurut cerita Pak Slamet, Mbah Mangun sempat bertarung dengan sesosok jin wanita tanpa wajah. Kita sebut saja Sambar Nyawa, ya. Namun di sini Mbah Mangun menganggap teluh ini terlalu kuat jika harus dihadapinya seorang diri. Masa berduka, kepergian Panggih masih sangat hangat dan belum sampai 7 hari. Di sini Purnomo nampak gusar dan marah. Dia sama sekali tak bisa berkonsentrasi dalam membaca tahlil untuk anaknya. Hingga akhirnya Purnomo pun terlihat agak berlari menuju ke belakang rumah. Mbok Urip yang saat itu berpapasan di dapur segera memberitahukan itu kepada Pak Slamet yang kala itu terlihat Purnomo sedang mengobrak-ngabrik ruang perkakas lalu mengambil sebuah sabit kemudian berlari melewati samping rumahnya. Pak Slamet pun mengejar sambil memberitahukan hal itu kepada beberapa warga yang masih berada di rumah selepas acara tahlilan. Mas Pur ngamuk. Begitu kata Pak Slamet. Warga pun kini berhamburan mulai mengejar Purnomo yang saat itu ternyata berlari pergi ke rumah Bowo. Untunglah di situ ada pagar pembatas. Di depan pagar itu Purnomo pun berteriak-teriak, Keluar kamu dasar bajingan. Sudah cukup ya sekarang. Kalau berani ayo hadapi aku secara langsung. Ayo saling bunuh. Warga sama sekali tak berani mendekati karena Purnomo ini memang sosok yang sangat dihormati di desanya. Hanyalah Pak Slamet yang berani mendatanginya perlahan. Mas, sabar mas, eling mas, kata Pak Slamet saat itu. Ora iso Kang, ora iso. Namun untungnya Mbah Mangun datang kala itu lalu langsung merangkul dan mencoba menenangkan Purnomo sambil merebut sabitnya dengan perlahan. Mbah Mangun pun berkata, Sudah yang sabar Le. Semua ini tidak bisa membuktikannya. Bisa-bisa nanti kamu malah yang dipenjara. Namun baru saja suasana meredam, Bowo pun malah keluar dari rumahnya dengan mukanya yang pucat. Lalu ia berkata, Ono Pur,
Sontak emosi Purnomo pun kembali memuncak, namun kini ia berhasil dipegang oleh para warga. Nampaknya Bowo ketakutan dan terus berkata, "Aku ora ngerti opo-opo, Pur." Namun di ujung pembicaraannya tampak Bowo keceplosan dan berkata, "Nek aku duwe salah, aku njaluk ngapura, Pur." Dan dengan permintaan maaf ini tentunya sedikit menjelaskan bahwa memang Bowo lah sepengirim teluh itu. Pendapat ini pun juga diperkuat oleh karena memang dari dulu keluarga Pak Carik atau ayahnya Bowo memang terkenal suka main halus dengan para orang yang tak disukainya. Dan salah satu orang di desa pun juga tahu, cuma karena hal itu seperti memang sulit untuk dibuktikan, akhirnya hanya menjadi omongan belaka. Warga pun sempat mengira sejak kematian Pak Carik ayahnya Bowo sudah hilang tajinya, namun ternyata sifat itu menurun ke anaknya. Singkat cerita, setelah berhasil ditenangkan lagi, segeralah Purnomo pun diajak pulang oleh Mbah Mangun dan Pak Slamet. Sesampainya di rumah, Purnomo pun menangis sejadi-jadinya. Ia meratapi kehidupannya yang begitu tragis. Disinilah Mbah Mangun mencoba menenangkan dan berjanji akan menangani masalah ini dengan mengajak temannya. "Sementara kamu baca ini dulu, Yole," ucap Mbah Mangun sambil menyodorkan sebuah kertas bertuliskan sholawat nariyah. Dan Mbah Mangun pun berpamitan. Malam itu pun dilewati Purnomo, Pak Slamet, dan Mbok Urip dengan datar dan sangat hampa. Mereka semua tak terlihat saling berbicara, seakan-akan bingung mencari topik apa yang pas untuk dibincangkan. Terlihat Purnomo dengan muka yang sayu terus memegangi tasbih sembari membaca sholawat nariyah dari kertas yang diberikan oleh Mbah Mangun. Menit dan jam pun berlalu. Purnomo masih terlihat berzikir di depan ruang TV, sementara Pak Slamet merokok di belakang rumah. Tiba-tiba saja kala itu terdengar sayup-sayup suara wanita bernyanyi dengan syair Jawa. Pak Slamet pun langsung buru-buru masuk ke dalam rumah. Mbok Urip yang sepertinya juga mendengar terlihat berlari-lari kecil dari pavilionnya menuju rumah utama. Segera mereka berdua pun langsung menemui juraganya yang saat itu nampak kaget karena Purnomo juga mendengar suara itu. "Dengar nggak, Mas?" Mereka pun saling mendekatkan telinga untuk mengamati. "Mas, enggak Mas." "Dengar," jawab Pak Slamet dan Mbok Urip. Purnomo pun meminta Pak Slamet untuk menutup semua pintu dan jendela. Mereka kini duduk merapat bersama di ruang TV. Suara orang bernyanyi itu masih ada, seakan-akan mengitari rumahnya. Purnomo pun mulai ketakutan, terlihat ia terus memegangi tasbihnya dan berdoa. Mbok Urip dan Pak Slamet pun hanya menunduk komat kamit melafalkan doa, entah apa doa yang dibaca mereka. Namun perlahan-lahan suara nyanyian itu berubah kini menjadi suara tangis. Ya, tangisannya terasa pilu terisak-isak dan bahkan sekali-kali meraung seakan-akan merasakan sakit. Mereka bertiga pun terus berdoa hingga suara itu hilang sekitar jam 2 malam. Mereka yang masih ketakutan akhirnya mereka pun tidur di satu tikar di depan TV. Hingga esok hari pun tiba. Mbok Urip yang masih takut teringat kejadian semalam kini terlihat enggan melakukan pekerjaannya. Begitu juga Pak Slamet. Purnomo pun terlihat lesu. Mereka masih duduk berdiam bertiga di ruang itu. Hingga akhirnya Purnomo pun bercerita jika semalam ia bermimpi ditemui oleh anak dan istrinya Lasmini, Ningrum dan juga Panggih. Dalam mimpinya itu, Panggih dan Ningrum anaknya hanya tersenyum, namun Lasmini istrinya berbicara kepada Purnomo. "Yang sabar Mas, sabar dan ikhlas yo Mas. Aku sama anak-anakmu sudah enak sekarang. Kamu pasti bisa menghadapinya Mas." Sambil menangis Purnomo pun menceritakan mimpi itu. Malam harinya Mbah Mangun pun tiba. Namun ia sendiri Pak Slamet pun bertanya, "Di mana temannya Mbah?" "Pada nggak berani mat ngadepin. Sudah, aku sendiri saja yang coba menghadapi. Bantuin doa ya," jawab Mbah Mangun. Pak Slamet pun hanya mengiyakan saja sambil menelan ludah. Mbah Mangun pun meminta Mbok Urip untuk mengambilkan garam krosok.
Dibawalah garam itu oleh Mbah Mangun untuk mengelilingi rumah sembari uro-uro atau bernyanyi lagu Jawa. Purnomo, Pak Slamet, dan Mbok Urip mereka hanya bisa menunggu di dalam rumah. Setelah selesai, Mbah Mangun pun masuk lagi ke dalam rumah dan di sini beliau sedikit bercerita. Ya, dulu waktu Mbah Mangun masih muda, baru saja lulus dari pesantren, jin samber nyowo ini sempat menghabisi keluarga Pak Cokro sampai tidak ada satupun yang tersisa. Pak Cokro merupakan kandidat pemenang waktu pemilihan lurah di tahun 60-an yang mana lawannya yang kalah saat itu adalah Pak Carik. Ya, yang mana tiada lain adalah ayah dari si Bowo. Diduga kuat mengirim teluh ini adalah dilakukan oleh Pak Carik. Tapi memang hal seperti itu sulit sekali dibuktikan. Dan sejak saat itu tak ada lagi warga yang mau berurusan dengan Pak Carik. Dan di sini mulai terang jika diduga kuat Bowo lah yang mengirimkan teluh itu. "Apa perlu dibalikan saja, Mbah?" ucap Purnomo. "Oh tidak perlu nak. Kita tak akan ada bedanya jika mengembalikan teluh itu kepada si pengirim," jawab Mbah Mangun kala itu. Ya, intinya kita tidak perlu membalas. Jika kita membalas berarti kita sama jahatnya dengan mereka. Tak terasa mereka berbincang cukup lama hingga akhirnya pembicaraannya pun dihentikan oleh suara ketukan di pintu depan rumahnya. Terlihat bayangan siluet di pintu kaca, nampaknya ada seseorang yang tiba. Pak Slamet pun membukanya, namun seketika bingung ketika ia tidak melihat siapapun. Di depan pintu, ia yang mulai merinding pun menghampiri Mbah Mangun dan berkata, "Kok nggak ada siapa-siapa ya, Mbah?" "Gak apa-apa, Mat. Itu teman kita kok," jawab Mbah Mangun sambil tersenyum. Dan beberapa saat kemudian, Mbah Mangun pun meminta sapu lidi kepada Mbok Urip. Sambil membaca Al-Quran kecil di tangannya, Mbah Mangun pun keluar menyapu-nyapu halaman. Pak Slamet yang mengikuti dari belakang bersama Purnomo pun sesekali diminta mengambil rambut yang berceceran di tanah. "Rambut siapa ya, Mbah?" batin mereka berdua sembari mengambil dengan sapu tangan, sampai akhirnya Mbah Mangun berhenti di suatu titik tepat di bawah rimbunan tanaman sirih. "Met, ambil cangkul, Met." Setelah itu, Mbah Mangun pun meminta Purnomo untuk menggali titik yang sudah ditunjukkan olehnya. Setelah digali cukup dalam, kurang lebih sekitar 80 cm, ditemukanlah bungkusan kain kafan yang cukup besar. Ya, baunya saat itu sangat busuk. Mbah Mangun pun segera meminta membawa bungkusan ini menuju teras rumah. Dan di sini terlihat Mbah Mangun yang tampak limbung, hidungnya mengeluarkan darah. Pak Slamet yang melihatnya sempat berkata, "Mbah, nggak apa-apa kan, Mbah?" Rapopo, Mat," sembari menutup hidungnya dengan sapu tangan. Akhirnya bungkusan itu pun dibuka di teras. Ternyata isinya adalah 7 butir telur dan beberapa kertas yang bertuliskan huruf pegon. "Ketangkep intinya, ketangkep," ucap Mbah Mangun. Beliau pun meminta pungutan rambut-rambut yang tadi menyatukannya di satu kain. Lalu akhirnya sembari membaca ayat kursi, Mbah Mangun pun membakar rambut itu. Sempat terdengar jeritan wanita, suaranya terdengar seperti dari kejauhan. Ketika rambut itu dibakar, kemudian kertas-kertas bertuliskan pegon itu pun dibakar. Lalu setelah itu giliran telur-telur itu dibuka. Setelah dibuka, isi telur itu berwarna hitam pekat dan mengeluarkan bau busuk. Mbah Mangun pun membuka telur itu satu persatu sembari terus membaca ayat kursi sampai semua telur itu habis. Dan setelah itu Mbah Mangun membakar habis semuanya. Purnomo di sini nampak keheranan dengan semua hal ini. Bagaimana bisa semua ini terjadi hingga akhirnya prosesi pembersihan itu pun berakhir. Mbah Mangun kembali masuk ke dalam rumah bersama Purnomo, Pak Slamet, dan juga Mbok Urip. "Insya Allah ini sudah bersih," ucap Mbah Mangun lagi. Mereka pun kembali berbincang bersama di ruang tamu itu dengan topik yang agak mengembirakan tentunya. Apakah teluh itu berhasil dihentikan? Nampaknya masih tersisa. Ya, karena tengah malam setelah Mbah Mangun berpamitan pulang, terjadi lagi sebuah serangan teluh.
Tiba-tiba saja gelas bekas minum mereka pun yang ada di meja meledak begitu saja, dan seiring dengan itu tubuh Purnomo pun terpelanting kira-kira 2-3 meter. Purnomo nampak meringkuk di sudut ruangan menunduk lalu memuntahkan darah hitam. Pak Slamet pun segera menghampiri dan memapahnya menuju ke kamar, sementara Mbok Urip segera berlari menuju ke rumah Mbah Mangun. Sesampainya di rumah Mbah Mangun, Mbak Urip pun langsung meminta Mbah Mangun merapat ke rumah Purnomo. Sesampainya di sana, terlihat Pak Slamet tengah menunggu dengan muka yang panik di depan rumah. Juragan kesurupan, ucap Pak Slamet panik. Mereka pun segera masuk ke dalam rumah. Di situ terlihat Purnomo sedang merangkak, namun tidak dalam penglihatan Mbah Mangun, karena di sini beliau sama sekali tak melihat Purnomo, melainkan saat itu adalah rupa jin sambar nyawa itu. Mangun, kata sosok jin yang berada dalam raga Purnomo itu dengan suara yang parau. Aku mengaku kalah sekarang, leburlah aku Mangun, kata jin itu kembali. Di sini Mbah Mangun hanya memegang tasbih sembari terus saja berzikir. Tobat kamu, tobatlah kepada Tuhan Yang Maha Esa, jawab Mbah Mangun. Sudah berapa hidup yang kamu sengsarakan, sekarang minta ampunlah, timpal Mbah Mangun lagi. Maaf, aku sudah kapok, tolong lepur aku Mangun. Pak Slamet nampak takut tapi sekaligus heran. Purnomo, juragannya waktu itu berusia 45 tahunan itu tampak sangat tua ketika kerasukan, dan tampaknya kehebohan di rumah Purnomo ini mulai terdengar oleh warga sekitar hingga ada beberapa warga yang mulai berdatangan. Aku mengaku kalah. Sekarang leburlah aku, ucap jin yang ada di dalam tubuh Purnomo itu kembali. Dan akhirnya Mbah Mangun pun mulai membacakan ayat-ayat ruqyah, lalu mengeluarkan jin yang ada di tubuh Purnomo tersebut. Namun ada satu kata yang terucap sebelum jin itu keluar. Aku ra iso mati. Hingga akhirnya Purnomo pun kembali sadar dengan memuntahkan cairan hitam yang berbusa. Dan disinilah teluh itu benar-benar telah keluar. Ya, teluh ini dahulu dikenal dengan nama teluh pring sedapur, dengan media jin yang dikirim untuk memberikan penyakit dan mempengaruhi pikiran yang dituju. Biasanya tak ada yang berhasil selamat dari teluh ini. Nyatanya kurang dari setahun keluarga Purnomo pun habis, namun di sini Purnomo masih berhasil selamat. Dan di tahun 1994 Purnomo pun menutup bisnis cengkehnya lalu beralih ke usaha lain. Ia pun sempat menikah lagi hingga memiliki 1 anak, dan beliau akhirnya meninggal dunia di tahun 2010. Ya, sekian cerita kali ini. Semoga cerita ini bisa menghibur dan bisa bermanfaat yang kami harapkan, dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan untuk teman-teman mungkin yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan. Yang sedang mengalami kesulitan, tentunya semoga kita semua diberi kelancaran dalam segala hal. Amin, amin ya robbal alamin. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Baik, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.